Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Sahabat, mari kita awali pertemuan kita dengan senantiasa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat, semua karunia yang telah diberikan kepada kita sekeluarga. Mari kita mengucapkan kalimatut tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaat yang agung, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan istimewa yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan media YouTube ini, mari sempatkan dulu sahabat untuk membaca ini habis sholat sahabat. Insya Allah biidznillah bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pekerjaan menjadi sukses, agar rizki yang tadinya sempit menjadi luas, dan semua impian kita menjadi mudah tercapai dan terkabul. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita ini sering ragu di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya kita sangat menginginkan sesuatu terjadi kepada kita, suatu nikmat hadir di dalam kehidupan kita, tetapi kadangkala kita ini ragu-ragu di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dikabulkan, pasti akan diberi, pasti akan diwujudkan cita-citanya. Pertanyaannya sekarang sahabat, bisa jadi semua impian kita ini belum terwujud karena kita sendiri tidak yakin dengan Allah kalau Allah akan memberikannya kepada kita. Kita menjadi tidak begitu yakin dengan apa yang menjadi cita-cita dan impian kita. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang mahasiswa semester akhir yang ingin lulus dari kuliahnya, ada orang yang ditanya, mahasiswa ditanya, kapan rencana Anda lulus kuliah? Ada yang berani menyebutkan targetnya, tetapi ada juga yang tidak bisa menjawabnya. Lalu bagaimana sahabat? Beberapa pengalaman terjadi, mereka yang belum berani menyebutkan kapan lulusnya, maka lulusnya pun juga lama ataupun tidak jelas.
Tetapi barang siapa yang menyebutkan berani, maka dia bisa meyakini itu sebagai sebuah doa dan berprasangka baik kepada Allah kalau Allah pasti akan mengabulkannya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, sama juga sahabat. Kalau misalnya kita memiliki sebuah perusahaan, kemudian Anda menjadi atau Anda punya direktur begitu ya, Anda punya perusahaan, Anda mengangkat direktur, kemudian Anda tanya direktur itu, Anda bisa menaikkan omset dari penjualan perusahaan kita ini kapan dan berapa? Kalau direktur tersebut tidak bisa menjawab, maka saya memberi saran untuk segera mengganti saja manajer dan juga direktur Anda. Karena apa? Karena orang yang tidak berani menentukan kapan, kemudian berapa impiannya, itu sama saja belum memiliki keyakinan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada prakteknya tidak semuanya begitu, sahabat, ada pengecualiannya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ketika ada seseorang yang bertanya, misalnya saya bertanya seperti ini kepada seorang pedagang, Pak, Anda ingin naik omsetnya apa tidak? Saya ingin naik omsetnya. Tapi keinginannya hanya sebatas ingin naik omsetnya. Dan benar sahabat, seminggu kemudian omsetnya naik, tetapi naiknya hanya 10.000. Itu kan kekecilan sahabat ya. Ya alhamdulillah semuanya harus disyukuri, tetapi itu kecil sahabat. Kemudian ada yang berkata lagi, saya ingin omsetnya naik ini menjadi 50 juta. Wah bagus ini, berani menyebut angka omsetnya naik 50 juta. Dan benar ya Allah, kalau nanti terjadi, tetapi naiknya 20 tahun lagi sahabat, gimana? Lama ya, kelamaan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang yang menjawab, saya ingin omsetnya naik menjadi 50 juta besok bulan depan, tanggal 1 bulan depan. Misalnya bulan depan itu adalah mulai atau omset itu hitungnya akhir bulan ya, berarti saya pengen omsetnya naik menjadi 50 juta besok kapan? Naiknya adalah ketika dihitung di akhir bulan Februari tahun 2021. Ini lebih jelas sahabat. Kenapa jelas? Coba kalau Anda ini sekarang ya, Anda sekarang ini datang ke travel agent untuk piknik. Kemudian Anda bilang kepada tukangnya atau sales di sana, saya ingin beli tiket untuk piknik. Kira-kira diberi apa tidak? Tidak diberi. Kenapa? Karena Anda nggak jelas mau piknik kemana. Anda tidak menyebutkan mau piknik tujuannya kemana. Anda tidak menyebutkan bersama siapa Anda akan berangkat. Kemudian Anda tidak menyebutkan kapan Anda mau berangkat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, maka di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga berdoanya bisa diperjelas berdoanya. Bukan hanya ya Allah berikan saya rizki, ya benar rizki diberi sama Allah. Tetapi boleh juga kita memohon kepada Allah, ya Allah saya pengen bulan Februari, tanggal akhir bulan Februari tahun 2021 ini saya ingin omsetnya naik 50 juta. Saya ingin omsetnya naik 1 miliar, boleh sahabat. Yang namanya berdoa itu gratis, tidak bayar. Bahkan berdoa itu disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa berdoa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mari sahabat, kita harus berdoa yang jelas kepada Allah. Kita meminta yang jelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah nanti dikabulkannya apa oleh Allah, dikabulkannya kapan, dalam bentuknya seperti apa, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ada sebuah doa yang bisa digunakan untuk menyertai hari-hari kita. Bacalah sehabis sholat, dan doa ini datangnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bunyi doanya sahabat? Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk,
peliharaan, perlindungan, dan kecukupan. Mari kita ulangi lagi sahabat, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, peliharaan, perlindungan, dan kecukupan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin jelas dan memperjelas doa-doa kita, serta kita gunakan doa-doa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa. Sahabat, semoga video yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tolong bantu like, komen, dan juga share video ini kepada sanak keluarga ataupun kerabat yang sedang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe channel YouTube Taman Surga. Dan tekan tombol lonceng di sebelah kanannya, lalu pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Sampai jumpa pada video kami yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.